Mulai sekarang Taiwan melarang pekerja migran untuk pindah majikan. Aduh, lalu bagaimana jika kita terpaksa harus pindah majikan? Simak informasinya berikut ini ya, jangan panik. Mengingat epidemi di Taiwan yang masih parah dan bertambahnya pekerja migran yang terkonfirmasi COVID-19 hari ini, kemarin ya, tanggal 5 bulan 6, CEC mengumumkan bahwa pekerja migran dilarang pindah atau ganti majikan. Hal tersebut dilakukan guna membantu pekerja migran di salah satu pabrik elektronik di Miaoli supaya tidak meninggalkan asrama serta menghindari kerumunan. CECC bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan selama periode ini untuk mengurangi mobilitas pekerja migran yang tidak perlu dan mengurangi terjadinya kerumunan pekerja migran. Nah, ini sebenarnya berita buruk juga bagi kita, tapi tetap ada kok pengecualian untuk kita yang ada di Taiwan. Jadi ya panik boleh, tapi tidak usah terlalu panik ya. Jadi ada 3 pemberitahuan atau instruksi utama dari CECC, yaitu pertama, mulai sekarang pekerja migran tidak perlu pindah atau dilarang pindah majikan baru kecuali memang sangat diperlukan. Proses pindah majikan akan dihentikan selama siaga 3 berlaku di Taiwan, itu pertama. Kedua, mulai sekarang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran, yaitu pindah tugaskan dari pabrik satu ke pabrik lainnya, dan dari tempat yang satu ke tempat yang berbeda itu tidak boleh. Biasanya kan majikan punya beberapa pabrik dan kita dikirim ke sana kemari, itu nggak boleh sekarang. Mematuhi dengan benar pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu semuanya baik agensi majikan harus taat kepada protokol kesehatan ya. Nah, ada pengecualian sih sebenarnya dalam hal ini, yaitu apabila sudah finish kontrak. Memang kalau sudah finish kontrak dan majikan tidak lagi memperpanjang, maka kita ada 2 pilihan. Pertama itu pulang ke Indonesia, atau di Taiwan kita pindah majikan. Itu kondisi pertama ya. Toh pindah majikan pun prosesnya akan lebih ketat dari biasanya ya. Kalau biasanya kita interview langsung ke majikan, sekarang enggak. Sekarang via online semuanya, dan kalau memang oke, nanti kita harus tes swab juga, harus ini dan karantina dan sebagainya baru ke tempat majikan yang baru ya. Dan kedua, boleh pindah itu jika ada kekerasan dan pelecehan dari majikan yang sudah tidak ditolerir lagi ya. Tapi kenyataannya sih kalau cuman kejadian-kejadian seperti ini tuh jarang yang ditangani ya, kecuali yang sudah parah, yang TKW-nya bisa lari atau kemana, itu biasanya sih ditangani. Tapi kalau hanya kejadian-kejadian seperti itu sangat banyak sekali di Taiwan dan amat sangat parah sih sebenarnya. Dan untuk teman-teman semuanya, jadi yang saat ini ingin pindah majikan tanpa alasan, hentikan dulu niatnya, bekerja dengan baik sampai paling tidak pandemi level 3 turun ke level 2 lah. Nanti ini akan dicabut lagi, atau ya yang sudah terpaksa-paksa beneran nih, jangan kabur untuk saat ini ya, sangat bahaya. Percuma, nggak bisa bertahan lama kalau saat ini kalian kabur gitu ya. Terus ya bertahan aja, sebisa mungkin bertahan di tempat majikan sampai ini pandemi benar-benar selesai, atau paling tidak pandemi ini turun dari tingkat 3 menjadi level 2, jangan sampai ke level 4. Nanti kalau sampai di level 4 itu ya kita sendiri yang rugi ya. Ya bagaimana nggak rugi, pasti semuanya nggak bisa kemana-mana, apalagi kalau sampai lockdown itu ya. Ya mau gimana lagi, so ikuti semuanya yang ada di pemerintahan, dan ya apa kata agensi selama tidak merugikan kita, kita harus mentaatinya ya. Karena ya memang kondisi seperti ini di Taiwan itu benar-benar kekurangan pekerja, dan kondisinya seperti ini ya harus bagaimana lagi gitu. So teman-teman semuanya, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ini, dan kita dijauhkan dari yang tidak baik bagi kita dan keluarga kita. Semoga kalian semua diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, dan dihindarkan dari orang-orang yang zalim. Salam sukses dari kami.